Di tahun 2021, lu punya budget 2 jutaan? Enggak. Kalau di video ini benar-benar seriously 2 jutaan, bukan 3 juta kurang, cu. Kayak lu punya budget 2 juta bulat atau 2 juta 200 atau 2 juta 300 ya sekitar itulah. Masih jauh dari kata 3 juta kurang 1000, bahkan jauh dari kata 2 juta 500. Jadi ya di video ini benar-benar fair 2 jutaan. Kalau lu nanya ke gue, kira-kira iPhone berapa yang paling worth it buat dibeli di tahun 2021 dan lu punya budget cuma 2 jutaan? Gue jawabnya I don't know. Why? Kenapa ya? Karena ya itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Karena karakter orang buat pakai HP itu beda-beda. Ada yang pakai buat ngegame, ada yang pakai buat foto, ada yang pakai buat kerja doang, ada yang pakai sambil dicas, ada yang suka pakai HP tapi nggak suka pakai case tapi sukanya outdooran, yang kayak suka ya warawiri sana sini ya kan, bener-bener kayak naik gunung dan lain-lain, pakai jorok yang kadang kena air, kena ini itu. Jadi karakter-karakter nggak jelas seperti itu pun kalau disatukan nggak bakal bisa, nggak apa ya, nggak bakal bisa nemuin satu HP meskipun itu mahal banget dan itu bakal cocok buat dipakai. Seriously, gue nggak bohong. Dan di sini benar-benar kalau masalah cocok nggak cocok itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Jadi jawabannya, apakah HP yang paling cocok di tahun 2021 yang ada di video ini? Enggak juga. Tapi di video ini gue bakal sedikit ngebayangin gimana sih rasanya kalau lu punya uang 2 jutaan di tahun 2021, kira-kira iPhone berapa yang paling bisa banget lu beli? Jawabannya adalah ini dia. Di tahun 2021 kalau lu punya budget 2 jutaan, inilah iPhone yang paling capable banget buat lu beli di tahun 2021. Budgetnya 2 jutaan ya. Tapi kalau lu terlepas dari masalah fungsi normal kayak misalnya minus LCD dan lain-lain, lu bisa dapetin seri yang agak tinggi. Misal bypass, lu bisa dapet iPhone 8, lu bisa dapet sedikit upgrade atau iPhone 7 Plus dengan layar yang retak-retak dikit, dan itu balik lagi ke kebutuhan lo ya kan, beli HP minus. Tapi menurut gue lebih ngerekomendasiin lo buat beli HP yang benar-benar normal seperti ini. Jadi apa sih kelebihan yang ada di iPhone 7 ini? Lu nanya kelebihan, nggak ada lah. Kalau dibandingkan dengan iPhone terbaru, jelas yang ada di HP ini adalah kurang, kurang, dan kurang. So kenapa gue ngerekomendasiin lo ini? Karena budgetnya juga ngepas ya kan. Jadi yang lu dapat juga pas-pasan. Tapi di samping pas-pasan itu menurut gue ini masih gok sih. Oke, hal pertama yang pengen gue bahas dari iPhone 7 ini, ketika lu punya duit 2 juta dan lu bisa nyebeli HP yang satu ini, HP yang ada di video ini, nggak apa-apa men, syukurin aja apa yang ada ya kan. Anjay. Jadi motivasi nih gue, motivator nih. Jadi iPhone 7 ini menurut gue kalau lo beli di tahun 2021, hal pertama yang pengen gue bahas adalah kamera. Kamera yang ada di iPhone 7 ini apakah masih bisa dipakai? Masih bisa atau tidak? Jawabannya balik lagi ke kebutuhan lo. Tapi kalau buat foto nih, gue coba jepret-jepret, gue coba imajinasiin ke lo apakah ini masih worth it. Jawabannya jelas masih worth it sekali. Hasil kamera yang ada di iPhone 7 ini masih worth it banget dan lu bisa pergunakan kayak layaknya HP-HP Android yang harga di range yang sama. Tapi lu bakal dapetin benefit lebih di iPhone 7 ini dibandingkan Android di harga yang sama. Apa sih benefit kelebihannya? Anjay, udah kayak teller bank gitu ya kan. Benefit ini itu gitu. Jadi benefit yang bakal lu dapat adalah hasil perekaman video. Gue sebenarnya udah sering banget nih, udah klise banget masalah-masalah seperti ini. Maksud gue persoalan-persoalan seperti ini. Jadi untuk hasil perekaman di iPhone 7 ini dia masih stabil banget. Even kalau dibandingkan dengan iPhone yang terbaru, generasi terbaru pun, stabil yang ada di kamera ini tuh benar-benar bisa diandelin banget. Jadi menurut gue ya buat kamera di budget 2 jutaan gak malu-maluin lah. Tapi minus yang ada di iPhone 7 ini, minus kameranya nih, gue ngomongin kamera. Miskin fitur. Kenapa sih bisa miskin fitur? Kan harganya lumayan mahal 2 juta. Ini bos, lensa cuma satu bos. Lo gak bisa manfaatin lensa satu tuh dengan penambahan aplikasi. Banyak dari penonton gue nanya, bang, kalau seandainya gue download fisheye, lensanya kan bisa jadi lebar, atau download kayak bokeh jadi ada efek bokeh. Oke, bisa diatasin. Cuman kalau masalah kayak lensa lebar itu kayak cuman efek fisheye aja, kayak efek cembung. Ya namanya kamera lensa lebar itu kayak ya kan, sekarang HP sekarang itu kan banyak yang lensa lebar-lebar tuh. Kenapa lensanya dua? Karena kamera standar ini tuh nggak bisa diakalin pakai software biar tampilannya tuh jadi lebar. Salah satunya solusinya ya lu punya lensa minimal 120 derajat lah ya. Tapi kalau lebih dari itu bagus sih, lebar banget. Dan hasilnya tuh bakal goks banget, bakal lebar banget. Ini bukan efek fisheye aja, dia benar-benar kayak tuh nyentuh tuh, emang lebar banget. Nih lebar banget.
Jarak pandangnya tuh lebar tuh. Ini tangan gue megang tuh kelihatan tuh tangan. Ini nih lihat ya, gue belum ada di belakang HP-nya batu udah ke cover nih jari gue. Kalau dilepas standar tuh nggak masuk, nggak kelihatan. Jadi kalau masalah lensa lebar itu memang itu nggak bisa diakalin sama aplikasi men. Jadi kalau lu download kayak aplikasi Visay gitu, itu nggak bakal bisa lebar-lebar banget. Oh ya, by the way gue agak sedikit ralat kalau lo pengen yang lensa lebar banget ya, lo beli yang kayak punya gue ini. Ini berapa nih? Ini 238 derajat. Gila banget, cakep banget. Udah ala-ala GoPro gitu dan ini worth it banget sih buat dibeli. Serius, ini worth it parah. Nah, sekarang ngomongin soal kamera udah kelar. Dan ngomongin soal kenyamanan yang ada di HP ini. iPhone 7 ini overall kalau gue pakai sampai sekarang, lu bisa lihat nih aplikasinya cukup banyak ya kan. Ada Pinterest, ada game gue pakai Pac-Man, ya kan. Lu bisa lihat di sini. Terus di sini ya lu bisa lihat ada biasanya mobile banking, ada Instagram, Gmail dan wah gila lah banyak lah aplikasi yang gue gunain di HP ini karena gue ngetes dulu. And then gue ngerasa HP ini tuh di tahun 2021 tuh masih nyaman banget. Kecuali buat main game dan lu bisa lihat di sini game yang gue mainin tuh kayak ya ala-ala lah ya dan lain-lain. Nah, jadi menurut gue kalau masalah interface yang ada di HP ini menurut gue masih lu bakal masih ngerasain lah apa ya ekosistem Apple yang sesungguhnya lu masih bisa mencicipi dengan iPhone 7 ini. Jadi menurut gue nggak ada kurangnya sih. Tapi kalau lu genjot lu paksa buat main game kelas berat, HP ini nggak bisa lagi men. Kurang nyaman. Pertama apa sih yang bikin HP ini kurang nyaman buat main game berat-beratan? Panas yang ada di iPhone 7 ini menurut gue lebay. Apalagi ketika lu pakai ngecas sambil main game, bah ini lebay banget, lebay parah panasnya. Jadi menurut gue nggak recommended banget buat game-game yang benar-benar berat banget. Jadi ya itulah kenapa karena gue nggak itulah alasan kenapa gue nggak ngerekomendasiin iPhone 7 ini buat ngegame. Terus masalah lain-lain dari HP ini kalau buat performa nggak ada sih overall masih enak sih HP ini. Nah sekarang gue pengen ngebahas soal layar. Sekarang layar yang ada di HP ini masih bisa banget diandelin. Kenapa? Karena menurut gue layar yang ada di iPhone 7 ini tuh sama aja gitu kayak rasanya tuh sama aja kayak iPhone 8, kayak iPhone 10. Oh, sorry kalau gue bandingin sama iPhone 10, gue bahkan lebih nyaman rasanya tuh di iPhone 7 ini. Kenapa? Karena IPS si iPhone 7 ini the best, cuy. Ini masih salah satu the best menurut gue. Even kalau lu bandingin dengan iPhone modern pun lu bakal masih bisa ngerasain nyaman di iPhone 7 ini. Jadi masalah layar, ini wah gila sih. Layar yang ada di iPhone 7 ini lu masih ngerasain hal-hal yang baru, yang fresh. Kayak lu ngerasa beli HP baru tuh layar enak bla 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 dan lu masih bisa ngerasain di iPhone 7 ini. Oke, sekarang conclusion. Conclusion dari HP ini, minus dari si iPhone 7 ini, apa sih kekurangan di iPhone 7 ini? Minusnya tuh cuman satu sih yang ngeselin, cuman satu. Baterainya bos, baterainya tuh, wah nggak banget sih baterainya, seriusan. Nyerah gue kalau ngomongin soal baterai.